Perkenalkan, saya Nabila Ulmi, CGP Angkatan 9, Kota Sawah Lunto. Saya mengajar di SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 A8. Yang mana fasilitator saya yaitu Ibu Hana Maria Simanjunta SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Tuti Yuliani SPDI. Pada tugas kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik dari agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa 1. Anak ibarat kertas kosong. Artinya pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak karakter anak seperti yang diinginkan. Kedua, pembelajaran saya berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, mengutamakan pengetahuan kognitif anak dibandingkan aspek lain seperti keterampilan dan pendidikan karakter. Keempat, saya sebagai guru memisahkan antara belajar dan bermain. Yang kelima, saya kurang melihat minat dan gaya belajar siswa di kelas. Lalu, apa-apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tangkap dari modul 1.1 ini? Yang pertama, pendidikan sebagai proses menuntun siswa. Kedua, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Ketiga, pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. Yang keempat, pendidikan berpusat pada siswa. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah melakukan pendidikan yang menuntun. Saya berupaya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya berupaya menuntun peserta didik untuk mengaktualisasikan diri mereka sesuai kodratnya dalam masyarakat, agar mereka dipandang di masyarakat dan tidak diremehkan. Lalu, saya juga sudah mulai melihat kodrat alam dan kodrat zaman pada pembelajaran di kelas saya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam adalah mengenai potensi yang ada pada anak. Siswa saya memiliki potensi di bidang seni, maka saya arahkan mereka untuk melukis, bermain musik, dan menari, bahkan belajar bahasa Inggris. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada era industri 4.0, peserta didik harus dikenalkan dengan teknologi, termasuk dalam pembelajaran. Walaupun peserta didik saya anak berkebutuhan khusus autis dan tunarungu, tapi saya bekerja sama dengan guru IT di sekolah, tetap mengajarkan mereka IT lain. Bahkan peserta didik kami sudah bisa ikut lomba IT seperti membuat desain grafis dan komik strip. Saya juga sudah mulai memasukkan konsep budi pekerti di keseharian saya sebagai guru, bahkan dalam pembelajaran. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Saya sudah mulai membuka peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk melatih kecerdasan budi pekerti mereka sehingga bisa bersaing di tingkat kota maupun nasional, bahkan internasional. Saya juga sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Maksudnya, guru menggali potensi dan bakat peserta didik. Guru menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.
saya sudah mulai memposisikan diri sebagai fasilitator. Siswalah yang banyak aktif mulai dari mencari sumber pembelajaran yang mereka perlukan sampai kepada memfasilitasi serta menuntun pengembangan potensi dan keterampilan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka agar mereka bisa berprestasi dan mandiri di masyarakat nantinya. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, tidak lagi menuntut tetapi menuntun peserta didik menerapkan sistem AMO. Ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai bakat dan minat mereka. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik dari mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan bukan hanya ilmu saja, tetapi perlu adanya penanaman budi pekerti yang baik pula. Kedua, guru adalah sebagai model yang akan selalu dilihat dan ditiru, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ketiga, untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti kepada peserta didik. Oke, thank you for watching. Guru Bergerak Indonesia Maju. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Bye-bye.